Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia Cahayasari pada mata pelajaran kearsipan. Kali ini Ibu akan membahas lanjutan dari pertemuan kemarin ya, Nak. Oke, kemarin kita sudah membahas buku agenda ya, agenda tunggal, agenda pasangan, dan agenda kembar. Nah, sekarang proses selanjutnya adalah kita memproses surat masuk yang tadinya sudah dimasukkan ke buku agenda untuk dibuatkan lembar disposisinya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Kita bahas bersama sebagai berikut ya. Oke. Yang pertama yang harus kita isi adalah indeksnya. Untuk indeks, kemarin kita fokuskan untuk surat masuk itu adalah di bagian kop suratnya. Ya, PT-nya adalah PT Asli Jaya ya, kemarin kita pakai ini. Berarti yang kalian fokuskan indeksnya itu adalah ini, nah. Yaitu diindeks menjadi Asli Jaya PT. Dibalik. Ya. Setelah itu, baru kamu ambil dua huruf. Nih, dua huruf paling awal untuk disingkat. A dan S. Ini masih sama dengan kode yang ada pada agenda. Kemudian kita lanjut ke tanggal surat. Tanggal surat kita masih pakai yang ini, nak. Bogor 13 Maret 2019. Nomor suratnya 02-AJ-Romawi 3-2019. Oke, masih sama dengan kemarin, tinggal diketik. Kemudian asal suratnya berdasarkan kopnya kalau untuk surat masuk. Ya, pakai ini PT Asli Jaya, jalannya sekian sekian sekian. Oke ya, kita tulis di sini. Setelah itu, kita checklist dulu nih, nak. Rahasia, penting, atau rutin. Kita kategorikan rutin. Karena di perusahaan retail, jual beli itu adalah suatu hal yang biasa. Ya, sudah menjadi rutinitas. Jadi pakai kita checklist yang rutin. Ya. Kemudian tanggal penyelesaiannya ini adalah estimasi penyelesaian surat itu sampai ke unit pengolah, kemudian sudah selesai dilaksanakan. Itu estimasinya adalah 1 hari, 17 Maret 2019. Oke ya. Untuk tanggal terimanya masih sama dengan yang kemarin, 3 hari setelah tanggal surat. Kalau tanggal suratnya 13, berarti tambah 3 hari, 16 hari. Tambah 3 hari, tanggal 16 maksudnya. Tanggal penyelesaiannya ditargetkan tanggal 17, berarti 1 hari setelahnya. Setelah tanggal 16, 1 hari kan berarti 17 Maret ya. Itu sudah selesai surat itu. Gitu loh. Udah ada targetnya. Nah, kemudian instruksi atau informasi, ingat, ini ditulis oleh direktur atau pimpinan perusahaan. Artinya, walaupun di surat ini ya di PT Asli Jaya, ini dia menunjukkan surat tersebut kepada manajer pemasaran, tetapi adalah hak dan wewenang direktur bahwa semua surat yang masuk ke dalam perusahaan harus melalui meja direktur atau scanning direktur atau pimpinan perusahaan. Jadi pimpinan itu berhak tahu. Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu ada yang kelewat ya, nak. Isi ringkas nih. Isi ringkas. Isi ringkas ini berkaitan dengan isi dari surat. Nah, di sini kan ada perihalnya konfirmasi barang ya. Oke. Nah, isi ringkas kamu harus membaca dulu nih keseluruhan isi suratnya. Nah, dalam kasus ini adalah PT Aku Bisa atau perusahaan kita, dia itu memesan barang kepada PT Asli Jaya. Kemudian PT Asli Jaya sudah memproses pemesanan tersebut dan akan melakukan pengiriman. Nah, pengiriman barang tersebut dengan syarat cash and carry. Jadi ada barang, ada uang. Nah, ketika barang tersebut sudah sampai di perusahaan kita atau PT Aku Bisa, mereka meminta nih
tanda bukti pembayaran, atau surat konfirmasi penerimaan barang atas pesanan itu. Gitu loh. Nah, makanya dari itu surat ini perlu diproses untuk lembar disposisinya. Nah, di sini isi ringkasannya adalah konfirmasi pemesanan barang berupa 20 unit komputer, 20 unit LCD, dan 20 unit proyektor. Dijelaskan semua isinya nih. Nah, jadi kamu di sini dituntut teliti meringkas isi suratnya. Oke ya. Nah, tadi setelah tanggal terima dan instruksi dari pimpinan, instruksinya karena surat ini melewati meja pimpinan, dia memerintah nih segera cek barang yang datang ya sebelum ditandatangani. Artinya itu sebelum ditandatangani konfirmasi dari penerimaan barang tadi atas pesanan. Nah, kemudian baru diteruskannya karena tadi suratnya ditujukan kepada manajer pemasaran ya, yang memesan barang-barang itu adalah manajer pemasaran, jadi diteruskan surat tadi ke unit pengolah yaitu manajer pemasaran, kemudian bagian gudang. Karena barang yang datang di perusahaan pasti ditaruh di gudang. Dan manajer pemasaran nggak bisa bekerja sendiri. Dia harus konfirmasi juga ke bawahannya, terutama bagian gudang. Oke ya. Kemudian setelah digunakan harap segera kembali. Nah, kepada siapa? Bagian administrasi. Kok ke bagian administrasi? Iya, karena cash and carry syaratnya untuk dilakukan pembayaran. Nah, tanggalnya karena target tanggal penyelesaian 17 Maret, berarti dia itu harus surat baliknya juga segera mungkin tanggal 17 Maret. Oke, ini adalah bentuk lembar disposisi versi teori, Nak. Oke, untuk versi prakteknya gimana? Nah, untuk versi prakteknya adalah disesuaikan dengan standar operasional perusahaan masing-masing. Misalkan nanti kalian PKL, atau kalian kerja di dunia bisnis atau industri, nanti kalian ketemu disposisi kok beda dengan yang diterangin Bu Diah. Beda, karena masing-masing perusahaan mempunyai format sendiri-sendiri. Oke, Ibu akan kasih tahu format realnya lebih mudah dibandingkan teorinya. Ibu kasih versi realnya nih, masih sama nak bentuknya. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya pada ini nih, ada paraf. Yang tadinya dia di sini adalah setelah digunakan harap segera kembali kepada dan tanggal. Ini dihilangkan nih, yang versi teori. Dihilangkan, diganti paraf. Yang tadi bagian administrasi di sini untuk ditaruh di bawah supaya dia menerima dokumen terakhir, tetapi di sini dia diteruskan kepada. Dia lebih simpel, Nak. Jadi, pimpinan memberikan instruksi kepada 3 bagian ini langsung. Di bagian diteruskan kepada manajer pemasaran yang bagian memesan tadi, bagian gudang dia yang mengawasi ya atau melihat penurunan barang dari misalkan truk atau kontainer ditaruh ke bagian gudang, kemudian yang terakhir bagian pembayaran itu ke administrasinya. Jadi ini langsung. Nah, kemudian ini parafnya misalkan. Ini kan yang instruksi direktur, jadi yang paraf ini direktur. Tujuannya apa sih paraf ini? Supaya pihak yang diteruskan ini tahu gitu loh, bahwa sudah dimonitor oleh pimpinan. Dan sudah ada instruksi dari pimpinan. Jadi harus sesegera mungkin ditangani. Seperti itu bedanya. Nah, nanti versi kalian, tugas kalian adalah mengerjakan versi realnya aja, Nak. Nih. Yang lebih gampang. Ya. Seperti itu. Nah, tugas yang pertama kemarin adalah kalian sudah membuat buku agenda. Ada 5 surat masuk dan 5 surat keluar. Tugas yang kedua, buatlah lembar disposisi dari 5 surat masuk, surat kemarin.
Ya, yang sudah kalian sortir, mana surat masuk dan mana surat keluar. Oke ya. Untuk suratnya nggak usah ditulis, nak. Kalian cukup buat agenda lembar disposisi. Ya, itu aja sih. Jadi kemarin saya sempat lihat buku anak-anak suratnya ditulis ulang. Suratnya nggak usah. Yang penting adalah kalian itu mencatat bagian buku agenda, lembar disposisi, dan yang terakhir nanti kita akan bahas kartu kendali. Intinya itu saja. Oke ya. Nanti bukunya jangan dikumpulkan dulu, nak. Dikumpulkannya setelah nanti kita PTM. Ketemu PTM yang bagian kelas 10. Nanti tugasnya ada 3 kartu kendali, yang terakhir adalah indeks. Ya. Oke. Sekian dulu video pembelajaran dari Ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian belum jelas atau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan via Japri. Oke ya, semoga video ini menambah wacana keilmuan kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.